Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan kembali membahas tentang episode tadi. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-16 Ultraman Omega yang berjudul Unit Satuan Tugas KSCT. Oke, jadi ini lebih mengarahkan ke unit yang sudah dibuat oleh si Bu Sayuki, yang dimana Bu Sayuki telah merekrut si Sato, Kose, dan juga Kak Ayu. Oke, pada awal ceritanya yang dimana ada sebuah monster yang misterius muncul di suatu tempat hingga beralih ke suatu scan yang dimana gudang tersebut sudah menjadi bagian dari markas KSCT. Dan sebenarnya tidak hanya di tempat gudang tempat si Kose dan Sato saja, tetapi ada beberapa tempat di penjuru Jepang yang dimana unit KSCT itu telah dibuat untuk menginvestigasi kemunculan monster. Ya, ini seperti sama dengan penelitian si Kak Ayu sih, tapi lebih ngarah ke ya seperti yang kita ketahui lah ya tentang penyelidikannya monster seperti apa. Oke, jadi singkatnya dalam hari pertama mereka bekerja, disinilah mereka menjalani misi dengan menaiki suatu benda yang telah disediakan Bu Sayuki untuk menuju ke suatu tempat untuk mereka selidiki di TKP. Lalu pada tempat itu di sini mereka juga diberikan beberapa peralatan oleh Bu Sayuki karena semuanya sudah disediakan oleh Bu Sayuki agar menjadi tim yang baik untuk penyelidikannya. Padahalnya di sini diperlihatkan beberapa identitas mereka bertiga dalam menjalani tugas mereka di hari pertama. Ya, awal-awalnya semuanya masih lancar gitu aja ya. Yang dimana mereka juga mendapatkan saksi, yaitu seorang polisi yang dimana beliau sempat berpatroli di tempat itu. Pada akhirnya sepertinya dia kena serangan psikolog ya, membuat psikolog dirinya sendiri itu terganggu banget karena kemunculan monster. Lalu singkatnya dalam penyelidikan tersebut, si Kose menemukan target yang dimaksud. Ya, monster tersebut bernama Alligator Toys kalau tidak salah ya. Ya, monster itu tidak begitu kecil sih, tapi cukup menakutkan jika menyerang kepada target secara tiba-tiba. Contohnya si Kose dalam hari pertama kerja dia belum siap ya sepenuhnya, apalagi padahal udah disediain senjata oleh Bu Sayuki, tapi karena panik dia masih belum siap mengenai hal itu. Pada akhirnya si Sato yang ikut petugas juga pada akhirnya meminta bantuan Kak Ayu untuk bisa membuat strategi agar monster tersebut itu terjebak atau berada jalan buntu itu. Yang pada akhirnya si Kak Ayu memandu Kose untuk membawa monster tersebut ke jalan buntu. Dan benar saja si Sato sudah standby untuk menaklukkan monster tersebut agar bisa di take down oleh si Sato. Di saat mereka berkumpul untuk menangkap monster itu, tiba-tiba monster Alligator Toys itu membesar dengan sendirinya karena suhu badan yang meningkat. Dan ternyata dalam ukuran besarnya itu menjadikan nama lainnya yang bernama King Alligator Toys. Disinilah si Kose dan juga Sato kembali beraksi sebagai tim satuan KSCT untuk menghentikan King Alligator Toys dengan kekuatan mereka. Namun nantinya dalam hari pertama bekerja sebagai anggota KSCT, di sini mereka begitu kesulitan, bukan karena monster itu kuat atau bagaimana, tapi saking lincinya itu sampai Taigara itu dibikin nerf mulu dalam episode kali ini. Ini sebenarnya gua kurang tahu sih kenapa Taigara sering dijadiin nerf mulu dari episode sebelumnya, yang membuat Taigara itu seperti monster meteor yang begitu lemah dalam menaklukkan atau menghadapi
monster atau target yang dituju. Bahkan sampai menunggang Omega untuk mengejar King Alligatotoise yang sempat kabur, yang membuat Omega terlempar oleh Trigaron karena dia tidak bisa berenang. Masa iya sih monster yang bermotif harimau itu tidak bisa berenang? Yang pada akhirnya kembali ke bentuk slipnya, yang membuat satu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, atau ada apa dengan si Trigaron. Si Kak Ayu menemukan petunjuk untuk bisa menurunkan suhu tertentu dengan meminta bantuan Kose. Apakah di antara ketiga monster meteor itu ada yang bisa menurunkan suhunya dengan kekuatan tertentu gitu? Ya pada akhirnya membuahkan ide untuk si Kose untuk mensaman si Valgenes. Nah, di sini pun Valgenes, dan karena memiliki keempat elemen, dia mampu menyelam ke dalam air untuk menyelamatkan Omega dari King Alligatotoise itu. Dan benar saja, dengan kekuatan Valgenes Armor yang Omega pakai untuk menghadapi King Alligatotoise itu membuahkan hasil dengan mengeluarkan kekuatan air yang bukan sekedar air saja, tetapi juga kekuatan es dalam kekuatan Valgenes Harbor itu. Dan benar saja, dengan suhu yang menurun secara drastis itu, pada akhirnya membuat monster itu kembali mengecil. Lalu pada akhirnya ditangkap oleh Kak Ayu dengan senjata yang diberikan oleh Musayuki. Singkatnya, dalam cerita tersebut, monster pada akhirnya ditangkap dan diberikan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan penelitian monster itu. Lalu pada cerita episode 16 kali ini berakhir dengan kesuksesan mereka sebagai tim KSCT. Oke, jadi itulah poin yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini ya. Meski sempat terjadi kendala untuk Serato untuk bergabung di dalam tim KSCT, karena dia itu kan alien. Jadi dia takutnya merasa dirinya sulit untuk join atau bergabung dalam organisasi itu, karena dia itu seorang makhluk asing di luar bumi, takut diinterogasi atau kenapa-napa. Kayaknya sepertinya Bu Sayuki masih belum mengetahui kalau si Serato itu ada Omega, makanya dia jadi kayak segan gitu untuk melakukan suatu hal, apalagi dalam bergabung sebagai anggota KSCT. Dan pada akhirnya si Bu Sayuki dengan keramahan hatinya pun membantu Serato agar bisa bergabung ke dalam timnya. Kemudian untuk tes kali ini juga ternyata rasanya hambar kalau tidak ada tim Defense Force dari awal tes tersebut, dari episode pertama sampai 12 gitu. Jadi kayak terasa hambar ya mungkin. Makanya dibikin tim Defense Force pada act kedua hingga menjelang akhir episode kali ini. Ya gua kurang tahu sih kayak bagaimana jalan ceritanya, tapi untungnya sejauh ini masih sesuai aja sih dalam cerita perkembangan Ultraman Omega. Yang penting masih bisa untuk nikmat ditontonin lah ya. Kemudian untuk episode berikutnya libur ya, yang dimana diganti sebagai episode recap, yang seperti yang gue bahas di episode sebelumnya ya. Karena sekaligus membahas episode 1 sampai 8, mungkin sebaiknya gue bahas MC-nya kali ya di episode recap itu. Bagi pada teman-teman semuanya yang sedang nonton video kali ini, terima kasih ya sudah tiba. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini, serta jangan lupa tuh subscribe di channel Dioto.com/jabbercat. Apabila gue ada kesalahan dan kekurangan, serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman saya itu terus mohon makan selesainya. Dan juga apabila ada info yang tertinggal pada episode kali ini, silakan kalian komen di bawah juga ya, agar memperluas info tentang episode 16 Ultraman Omega ini. Karena gue bukan makhluk yang sebenar,
Dan yang stopnya itu hanya stop pecinta saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.